Oke guys, balik lagi di Time Capsule. Hari ini kita bakal bedah satu topik yang jujur aja sering banget lewat di FYP gue. Katanya nih, Indonesia punya piramida yang jauh lebih tua dari Mesir. Like seriously, apakah kita ini sebenarnya Atlantis yang hilang? Atau ini cuma ya over proud orga plus 62 aja? Buat ngebedah ini biar nggak asbun, gue udah culik orang yang paling hobi ngerusak imajinasi liar kita dengan fakta. Please welcome Guru Gembul. Halo Guru. Halo, halo. Waduh, kok dibilang ngerusak imajinasi? Saya itu justru ingin meluruskan, biar imajinasinya nggak kejauhan. Nanti kalau jatuh sakit. Nah itu dia. Soalnya gini loh Guru, di internet tuh narasinya kenceng banget. Gunung Padang di Cianjur adalah piramida tertua di dunia, umurnya 20.000 tahun. Itu kalau didengerin sama anak muda kayak gue, rasanya kayak, wah gila, keren banget bangsa kita. Tapi bener nggak sih itu piramida? Begini. Kita harus clearkan dulu definisinya. Kalau yang dimaksud piramida itu kayak di Mesir, yang ada ruangannya, ada makam Firaun, disusun rapi pakai teknologi canggih, jawabannya hampir pasti enggak. Yah, langsung dipatahin. Tunggu dulu, Gunung Padang itu situs megalitikum. Itu fakta. Ada tumpukan batu kolumnar, batu tiang yang disusun manusia. Itu betul. Tapi kalau dibilang itu bangunan utuh setinggi bukit yang terkubur, nah itu yang sampai sekarang belum ada bukti validnya secara arkeologi mainstream. Oke, wait. Tapi kan ada tuh hasil scan geolistrik atau apalah itu yang bilang ada rongga besar di dalamnya. Terus ada carbon dating yang bilangnya tua banget. Itu gimana? Nah, ini menariknya. Jadi gini, coba bayangin kamu punya rumah tua. Terus di bawah lantainya kamu nemu tanah yang umurnya ribuan tahun. Apakah berarti rumah kamu dibangun ribuan tahun lalu? Belum tentu kan? Oh, maksudnya tanahnya emang tua, tapi bangunannya baru. Betul. Bisa jadi sampel karbon yang diambil itu adalah tanah purba atau material organik yang emang udah ada di situ sebelum manusianya datang. Masalah rongga, alam itu jago bikin rongga, Mas. Aliran air tanah, pelapukan batuan, itu bisa bikin rongga tanpa perlu ada alien atau teknologi canggih. Jadi intinya belum tentu itu ruangan rahasia kayak di film Indiana Jones ya. Belum tentu. Dan begini loh, sains itu kan bicaranya data, bukan katanya. Sampai sekarang, ekskavasi yang dilakukan arkeolog resmi itu cuma nemuin tumpukan batu di permukaan, punden berundak. Itu emang keren, itu karya leluhur kita. Tapi kalau dibilang itu piramida canggih sisa peradaban Atlantis, ya itu pseudoscience atau sejarah semu. Nah, nyerempet dikit nih ke Atlantis. Kenapa sih orang kita tuh obsesi banget sama teori kalau Indonesia itu Atlantis? Kayak setiap ada situs aneh dikit, langsung dikaitin ke sana. Itu psikologis sebenarnya. Kita ini kan bangsa yang, sedang mencari identitas. Kita pernah dijajah lama, sering merasa inferior sama bangsa barat. Jadi ketika ada narasi yang bilang, "Hey, nenek moyang lo itu ternyata pusat peradaban dunia loh. Lo itu sebenarnya ras unggul." Itu rasanya manis banget. Kayak validasi gitu ya? Benar banget, validasi instan. Daripada kita capek-capek belajar teknologi biar maju, kayak Jepang atau Amerika, mending kita klaim aja kalau dulu kita lebih hebat dari mereka. Itu semacam pelarian. Damn, dalam banget guru. Tapi benar sih, kadang gue juga ngerasa gitu. Kalau dengar berita Candi Borobudur dibangun pakai UFO, rasanya kayak, wah misterius. Padahal mah aslinya kerja keras kuli Jawa zaman dulu ya. Iya, justru kalau kita bilang itu buatan alien atau peradaban hilang yang super canggih, kita malah menghina leluhur kita sendiri. Hah? Kok menghina? Loh, iya dong. Nenek moyang kita itu numpuk batu di Gunung Padang itu setengah mati loh usahanya. Pakai gotong royong, pakai teknologi sederhana tapi efektif. Kalau tiba-tiba kita bilang, itu pasti pakai sihir, atau pasti Atlantis, kita menafikan keringat dan kecerdasan mereka dalam konteks zamannya. Gila, mind blowing ya. Gue nggak pernah mikir dari sisi itu. Gue pikir dengan percaya teori konspirasi itu, gue jadi nggak hargain. Ternyata malah ngeremehin usaha real mereka ya. Tepat sekali. Punden berundak itu fungsi aslinya buat pemujaan arwah leluhur. Itu tempat suci, bukan tempat parkir pesawat UFO.
Parkir UFO. Oke. Tapi guru, balik lagi ke Gunung Padang. Terlepas dari kontroversi piramida atau bukan, menurut guru seberapa penting sih situs ini buat anak muda zaman sekarang? Apa cuma buat konten doang? Penting banget. Gunung Padang itu bukti kalau peradaban di Nusantara itu sudah terorganisir sejak lama. Bayangin, nyusun batu segede-gede itu di atas bukit. Butuh kepemimpinan, butuh logistik, butuh sistem sosial. Artinya, nenek moyang kita bukan orang hutan yang nggak ngerti apa-apa. I see. Jadi buat Gen Z nih, rasa bangganya jangan ditaruh di hayalan Atlantisnya. Tapi banggalah karena ternyata ribuan tahun lalu, di Cianjur sana udah ada masyarakat yang sophisticated, yang bisa bikin monumen megah. Itu real. Fakta itu lebih seksi daripada fiksi sebenarnya. Fakta lebih seksi daripada fiksi. Quote of the day banget tuh. Tapi guru, kalau misalnya just imagine, tiba-tiba besok ada penggalian baru, terus beneran nemu teknologi canggih di bawah sana. Guru bakal gimana? Ya, saya akan senang banget. Saya ini skeptis, bukan pesimis. Kalau ada buktinya, ada datanya, jurnalnya peer-reviewed dan diakui dunia, saya orang pertama yang bakal bikin video. Maaf, saya salah. Ternyata Indonesia memang Atlantis. Anjir, gue tunggu video klarifikasinya kalau gitu. Tapi selama buktinya belum ada ya kita pakai logika dasar aja dulu. Jangan gampang kemakan cocok logi. Mentang-mentang nama gunungnya Padang terus dibilang ada hubungannya sama rumah makan Padang. Kan nggak nyambung. Siapa juga yang mikir gitu, guru? Tapi oke, sebagai penutup nih, buat teman-teman yang dengerin, gimana caranya kita ngebedain antara sejarah beneran sama pseudoscience atau konspirasi halu? Apalagi kaduk banget di medsos. Gampang. Pertama, cek sumbernya. Siapa yang ngomong? Ahli di bidangnya atau cuma orang yang nyari AdSense? Kedua, too good to be true nggak? Kalau ceritanya terlalu sensasional, kayak mengubah seluruh sejarah dunia, biasanya itu bohong. Dan ketiga, baca buku. Jangan cuma nonton video 1 menit. Aduh, yang ketiga ini nih yang berat. Baca buku. Ya harus dipaksa. Kalau enggak, nanti kita jadi generasi yang gampang dibohongi. Sejarah itu asik kok kalau kita paham konteksnya. Nggak perlu bumbu-bumbu micin konspirasi. Setuju banget. Jadi intinya, Gunung Padang itu keren karena itu bukti kerja keras leluhur kita yang real, bukan karena imajinasi liar kita tentang teknologi alien. Betul. Cintai sejarah apa adanya, bukan ada apanya. Mantap. Thanks banget Guru Gembul udah mampir di Time Capsule. Otak gue jadi agak lebih fresh dan gak gampang overthinking soal alien lagi. Sama-sama. Jangan lupa main ke sana, lihat langsung batunya biar kerasa energinya. Siap. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini. Ingat, punya rasa penasaran itu wajib, tapi skeptis itu perlu. Jangan nelan info mentah-mentah cuma karena kedengaran keren. Gue nama host dan Guru Gembul pamit. Sampai ketemu di episode misteri berikutnya. Bye-bye.